Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Eko Martanto mata kuliah Sistem Operasi. Pada tugas kali ini yaitu tugas yang untuk UTS, yaitu memilih salah satu materi untuk dipresentasikan, dan saya memilih materi yang sesi pertama, yaitu pengantar sistem operasi. Baiklah, kita mulai saja. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi yaitu adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai antarmuka antara komponen perangkat keras komputer dan pengguna. Setiap sistem komputer minimal harus memiliki sistem operasi untuk menjalankan program lainnya seperti aplikasi, browser, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Jadi kalau komputer itu tidak ada sistem operasinya, ya hanya seperti benda yang tidak bisa untuk dipakai untuk apa-apa. Sistem operasi itu membantu pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui cara berbicara dalam bahasa komputer, atau pengguna tidak mungkin menggunakan komputer atau perangkat lain seluler apapun tanpa sistem operasi. Ya, jadi yang seperti benda mati saja, ya, tidak bisa kita untuk gunakan. Di dalam komputer itu sendiri terdapat hardware, yaitu CPU, memori, hard drive. Operating system sendiri itu ada beberapa, yaitu ada Windows, iOS, lalu Linux. Dan secara sistem operasi itu pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1950-an untuk mengelola penyimpanan tape. General Motor mengimplementasikan sistem operasi pertama pada tahun 1950, yaitu untuk IBM 701. Pada pertengahan tahun 1960-an, sistem operasi mulai menggunakan disk. Pada akhir tahun 1960-an, versi pertama OS Unix dikembangkan. OS pertama yang dibangun oleh Microsoft adalah DOS, dibangun pada tahun 1981 dengan membeli perangkat lunak 86 DOS dari perusahaan Seattle. OS Windows yang populer saat ini pertama kali muncul pada tahun 1985 ketika GUI dibuat dan dipasangkan dengan Microsoft Windows. Jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi itu banyak ya. Dan jenis-jenisnya sistem operasi yang paling populer yaitu batch operating system, multitasking atau time sharing, multiproses sistem, real time, distribusi, sistem operasi terdistribusi, network, sistem operasi jaringan atau mobile OS. Batch operating system, beberapa proses komputer yang sangat panjang dengan memakai waktu untuk mempercepat proses yang sama. Pekerjaan dengan jenis kebutuhan serupa dikumpulkan dan dijalankan sebagai sebuah kelompok. Penggunaan sistem operasi batch tidak pernah berinteraksi langsung dengan komputer. Dalam sistem operasi jenis ini, setiap pengguna mempersiapkan pekerjaan dan perangkat offline seperti punch dan mengirimkannya ke operasi komputer. Dan yang kedua, multitasking atau time sharing operating system. Time sharing operating system memungkinkan orang yang berada di terminal berbeda menggunakan satu sistem komputer pada waktu yang sama. Waktu prosesor CPU yang dibagi di antara banyak pengguna disebut sebagai time sharing. Real time US. Interval waktu real time operating system untuk memproses dan merespon masukan sangat kecil. Contoh, sistem perangkat lunak militer, sistem perangkat lunak luar angkasa adalah contoh real time sistem operasi.
Sistem operasi terdistribusi. Sistem terdistribusi menggunakan banyak prosesor yang terletak di mesin berbeda untuk memberikan komputasi yang sangat cepat dan kepada penggunanya. Sistem jaringan. Sistem operasi jaringan berjalan di server. Ini memberikan kemampuan untuk mengelola dan pengguna atau grup keamanan aplikasi dan fungsi jaringan lainnya. Sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk memberi daya pada ponsel cerdas, tablet, dan perangkat yang dikenakan. Beberapa sistem operasi seluler yang paling terkenal adalah Android, iOS, namun yang lain mencakup BlackBerry Web dan watchOS. Fungsi sistem operasi itu sendiri, beberapa fungsi sistem operasi yang umum mungkin termasuk yaitu mengelola memori, PC, dan lain-lain, file, proses sistem, dan perangkat, on-off, keamanan, dan lain-lain. Di bawah ini adalah fungsi utama sistem operasi. Memori, ya salah satunya memori management, prosesor management, file management, device management, I/O management, secondary storage management, security, command interpretation, networking, communication management, job accounting. Manajemen proses. Yang tadi kita jelaskan dulu ya. Manajemen proses adalah untuk membuat dan menghapus proses. Ini juga menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi dan komunikasi antar proses. Manajemen memori. Modul manajemen memori melakukan tugas alokasi dan alokasi ruang memori untuk program yang membutuhkan sumber daya ini. Manajemen file. Mengelola semua aktivitas terkait file seperti penyimpanan, organisasi pengambilan, penamaan, berbagi, dan pelindungan file. Manajemen perangkat. Manajemen perangkat ini melacak semua perangkat. Modul juga yang bertanggung jawab untuk tugas dikenal sebagai pengontrol, I/O. Ia juga melakukan tugas alokasi dan dealokasi perangkat. 5. Manajemen sistem I/O. Salah satu tujuan utama sistem operasi apapun adalah menyembunyikan kekhasan perangkat keras tersebut dari pengguna. Manajemen penyimpanan sekunder adalah penyimpanan kedua. Sistem memiliki beberapa perangkat penyimpanan yang memiliki penyimpanan primer, penyimpanan sekunder, dan penyimpanan CC. Instruksi dan data harus disimpan penyimpanan utama atau CC sehingga program yang sedang berjalan dapat mereferensikannya. 7. Keamanan. Modul keamanan melindungi data dan informasi sistem komputer dari ancaman malware dan akses resmi. Ke-8. Interpretasi perintah. Modul ini menafsirkan perintah yang diberikan oleh sumber daya sistem dan bertindak untuk memproses perintah tersebut. 9. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekelompok prosesor yang tidak berbagi memori, perangkat keras atau jam. Prosesor berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan. 10. Akuntansi pekerjaan, melacak waktu dan sumber daya yang digunakan oleh berbagai pekerjaan dan pengguna. 11. Manajemen komunikasi, koordinasi dan penugasan compiler, juru bahasa, dan sumber daya perangkat lunak lainnya dari berbagai penggunaan sistem komputer. Dan fitur-fitur sistem operasi atau OS. Berikut adalah daftar fitur penting OS. 1. Mode terlindungi dan pengawas, mengizinkan akses disk dalam sistem file drive, perangkat keamanan jaringan. Eksekusi program, manajemen memori, memori virtual multitasking, manajemen I/O, manipulasi sistem file, deteksi dan pengenalan kesalahan. Lanjut, apa itu kernel dalam sistem operasi? Kernel adalah adalah komponen sentral dari sistem operasi komputer. Satu-satunya pekerjaan yang dilakukan oleh kernel adalah mengatur komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat kelas. Kernel adalah inti dari sebuah komputer. Itu memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, meskipun kernel adalah bagian terdalam dari suatu sistem operasi, atau sel adalah bagian terluar. Ya, di sini gambarnya ada hardware,
kernel, operasi sistem, shell, terminal, dan user. Jenis kernel monolitik. Kernel monolitik adalah suatu kode atau blok program. Ini menyediakan semua layanan yang diperlukan yang ditawarkan oleh sistem operasi. Ini adalah desain sederhana yang menciptakan lapisan komunikasi berbeda antara perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Mikrokernel. Mikrokernel adalah mengelola semua sumber daya sistem. Dalam kernel jenis ini layanan diimplementasikan dalam ruang alamat yang berbeda. Layanan pengguna disimpan dalam suatu ruang alamat pengguna dan layanan kernel tersimpan dalam ruang alamat kernel. Jadi ini membantu mengurangi ukuran kernel dan sistem operasi. Perbedaan antara firmware dan sistem operasi. Firmware. Definisi firmware. Firmware adalah salah satu jenis pemrograman yang tertanam pada chip di perangkat yang mengontrol perangkat tertentu. Sedangkan sistem operasi menyediakan fungsionalitas melebihi apa yang disediakan oleh firmware. Terus firmware adalah program yang sudah dikodekan oleh pembuat IC supaya tidak dapat diubah. Sistem operasi merupakan program yang dapat diinstal oleh pengguna dan dapat diubah. Jadi bedanya yang satu bisa diubah, yang tidak bisa diubah. Yang ketiga itu disimpan dalam memori non-volatile. OS disimpan di hard drive. Perbedaan sistem operasi 32 bit dan 60 bit. Parameternya yaitu arsitektur dan perangkat lunak, kesesuaian sistem tersedia, batas memori. Sedangkan yang 32 bit itu untuk arsitektur dan perangkat lunak diizinkan pemrosesan data 3 bit secara bersamaan. Kalau yang 60 bit itu masih sama, diizinkan pemrosesan dalam bersamaan. Untuk kesesuaian, aplikasi 3 bit memerlukan OS dan CPU 32 bit. Untuk yang 64 tentunya memerlukan yang 64 bit sistem operasi dan CPU-nya yang 64 bit. Sistem tersedia semua versi Windows 8, 7, Windows Vista, Windows XP, Linux dan lain-lain itu tersedia di 32 bit. Sedangkan yang 64 bit Windows XP, Professional, Vista 7, Mac OS dan Linux. Jadi untuk Windows 7, 8 itu tidak ada di 64 bit. Terus batas memori sistem 3 bit dibatasi pada RAM 3,2. Sedangkan 64 byte memungkinkan maksimum 17 miliar GB RAM. Jadi lebih besar yang 64 bit. Dan ringkasan atau kesimpulan apa itu OS? Jadi definisi OS, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai antarmuka antara pengguna akhir dan perangkat komputer. Berbagai kategori sistem operasi komputer dan perangkat lain, sistem operasi bed, OS multitasking atau berbagi waktu, sistem operasi multiproses, waktu nyata, sistem operasi terdistribusi, jaringan, dan OS seluler. Sistem operasi komputer pribadi pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 untuk mengelola penyimpanan tape. Jadi ini pertama kalinya dikembangkan ya di tahun 1950 itu untuk tape. Cara kerja sistem operasi yaitu berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan komputer. Jadi untuk kayak seperti kita itu dan komputer bisa sebagai berinteraksi lah. Ini untuk membantu pengguna berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui bagaimana berbicara dalam bahasa komputer. Terus kernel adalah komponen sentral dari sistem komputer. Satu-satu pekerjaan yang dilakukan oleh kernel adalah mengatur komunikasi antar perangkat lunak dan perangkat keras. Dua kernel yang paling berat adalah monolitik dan mikrokernel. Proses perangkat file, I/O, penyimpan sekunder, manajemen memori adalah berbagai fungsi sistem operasi. Nah, sekiranya itu saja video dari saya tentang sistem operasi. Mohon maaf jika belum begitu menguasai karena memang mungkin masih baru mengenal apa itu sistem operasi. Kiranya itu saja video dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.